Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Laurenza Arinda, Nesi Pujayanti, Mailan Angelika, Fatma Sari, dan Mustafida Aulia. Kami di sini membahas topik tentang pencitraan mikroskopik tensor stres dalam berlian menggunakan sensor kuantum situ. Dengan dosen pengampu, Bapak Indra Pardede, PhD. Kemudian, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nesi Pujayanti. Di dunia ini banyak ditemukan sensor dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan otomatisasi yang dapat ditemukan dan tentunya semua alat yang digunakan pasti dilengkapi sebuah perangkat yang dapat disebut sebagai sensor. Sensor sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, dan besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Sensor dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu diantaranya sensor pasif dan sensor aktif, sensor analog, dan sensor digital. Berikut ini merupakan jenis-jenis sensor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, akselerometer merupakan sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, guncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Selanjutnya untuk yang kedua, sensor cahaya yang merupakan sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sensor tekanan yang merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Baik, terima kasih kepada Nesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mailan Angelika. Sensor dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor analog dan juga sensor digital. Tekanan merupakan termodinamika kuat yang digunakan untuk mengubah sifat material, terutama regangan yang dapat meningkatkan mobilitas pembawa muatan dalam elektronik modern. Regangan merupakan suatu bidang yang sebagian besar yang belum ditelusuri ruang parameter dengan kapasitas yang sangat besar. Tegangan terbagi atas 6 parameter yaitu 3 komponen aksial dan 3 komponen geser. Sensor kuantum situ yang digunakan yaitu nitrogen vacancy atau NV pada berlian, di mana ini merupakan titik dengan keadaan dasar elektronik spin 1 dan photoluminescence atau PL yang bergantung pada spin. Nitrogen vacancy atau NF tunggal diusulkan untuk sensor nanomekanis, termasuk sensor vektor dan spektroskopi massa. Teknik tersebut diterapkan pada regangan secara spasial yang disebabkan oleh goresan, kerusakan implantasi, dan perangkat yang dibuat pada berlian. NV juga dapat memberikan rekayasa regangan dalam aplikasi kuantum pada berlian. Parameter untuk 8 pengukuran pada setiap piksel. Pada pendahuluan, kami menyelidiki stres yang disebabkan dari penggalian berlian yang menghasilkan potongan lebar mikron dengan kedalaman berkisar antara 5 hingga 20 nanometer dan lapisan NV yang memanjang dari sekitar 5 hingga 30 nanometer di bawah permukaan. Spektrum ODMR ditunjukkan dengan warna biru yang digunakan untuk menyimpulkan medan magnet. Sebuah spektrum ODMR yang diambil dari bawah goresan ditampilkan dalam warna orange dan menunjukkan pergeseran sekitar 10 MHz yang relatif homogen di setiap resonansi, menunjukkan bidang stres di rentang gigapascal yang didominasi oleh komponen tegangan aksial. Spektrum ODMR diambil dari bagian yang berdekatan dengan goresan warna hijau dan menunjukkan pergeseran yang berbeda untuk orientasi NV yang berbeda. Hal itu disebut dengan stres geser. Dalam pengujian merekonstruksi tensor tegangan penuh dengan menggunakan molekul C3 pada 15 ke V dalam berlian melalui doping CR sepanjang 5-10 nanometer di bawah permukaan berlian. Implantasi biasanya digunakan dalam berlian untuk memperkenalkan dopan perangkat listrik atau digunakan dalam menghasilkan listrik grafitik yang diselimuti dengan kabel.
Karbon amorf yang dihasilkan memiliki kepadatan yang berbeda dengan berlian sehingga dapat mendorong ke segala arah. Hal ini juga menyebabkan pengurangan PL dari cacat NV sekitar 25%. Pola implan adalah cincin melingkar 1,5 lebar dan diameter 50. Kerusakan berlian menyebabkan tonjolan berlian permukaan yang diukur dengan mikroskop gaya atom atau AFM pada urutan 2 nanometer. Baiklah, yang kedua yaitu ada dasar teori. Dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Laurenza. Selanjutnya yaitu struktur halus dari keadaan dasar elektronik NV itu diatur oleh spin Hamiltonan yang disederhanakan, yaitu HI sama dengan D plus MZI SZI kuadrat plus gamma NV kuadrat B dot SI min MXI SXI kuadrat min SYI kuadrat plus MYI SXI SYI plus SYI SXI, di mana D itu sama dengan 2,87 GHz, di mana D itu merupakan parameter pemisahan medan nol yang bergantung pada suhu. Kemudian gamma NV yaitu yang bernilai 28,035 GHz T pangkat minus 1, di mana merupakan NV gyromagnetic ratio. Kemudian SI sama dengan XXI, SYI, SZI. Dan B merupakan medan magnet yang diterapkan. Kemudian MI sama dengan MXI, MYI, MZI. Kemudian hubungan antara MI dan juga stres paling mudah itu diekspresikan dengan cara mendefinisikan tensor stres, yaitu sigma sehubungan dengan unit berlian sistem koordinat X, Y, Z. Didefinisikan pada gambar 1D 25,46 ini memberikan MXI sama dengan B sigma X aksial plus C sigma XI aksial. Kemudian MYI sama dengan akar 3B sigma X aksial plus akar 3C sigma YI aksial. Kemudian MZI sama dengan A1 sigma Z aksial plus 2A1 sigma ZI aksial. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mustafida Aulia. Baik, selanjutnya, di mana parameter kerentanan stres pada A1 sama dengan 4,86, yang A2 min 3,7, yang 2B min 2,3, dan yang 2C 3,5. Dalam satuan mHz 3 Pascal min 1 menghasilkan sigma X sampai aksial sama dengan min sigma dalam fungsi XX min sigma fungsi YY dan ditambah 2 sigma fungsi ZZ. Selanjutnya, sigma Y sampai aksial sama dengan sigma XX min sigma YY. Sigma Z menuju aksial sama dengan sigma XX plus sigma YY plus 2 sigma ZZ. Yang menangkap kontribusi komponen tegangan aksial dan tidak bergantung pada orientasi NV yang dihasilkan, sigma X menuju geser sama dengan 2 FI sigma XY plus GI sigma XZ plus FI GI sigma YZ. Selanjutnya, sigma X menuju geser sama dengan GI sigma XZ plus FI GI sigma YZ. Dan sigma X menuju geser sama dengan FI sigma XY plus GI sigma XZ plus FI GI 2 sigma YZ. Selanjutnya saya kembalikan kepada
moderator. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sensor kuantum situ yang digunakan yaitu nitrogen vacancy atau NV pada berlian ini merupakan titik dengan keadaan dasar elektronik spin pangkat negatif 1 dan photoluminescence atau PL yang bergantung pada spin. Nitrogen vacancy atau NV yang tunggal diusulkan untuk sensor nanomekanis, termasuk sensor vektor dan spektroskopi massa. Teknik tersebut diterapkan pada regangan secara spasial yang disebabkan oleh goresan, kerusakan implantasi, dan perangkat yang dibuat pada berlian. NV juga dapat memberikan rekayasa regangan dalam aplikasi kuantum pada berlian. Kemudian untuk spektrum yang digunakan yaitu sebuah spektrum ODMR atau Optical Detected Magnetic Resonance yang diambil dari bawah goresan, kemudian ditampilkan dalam warna oranye dan menunjukkan pergeseran sekitar 10 MHz yang relatif homogen di setiap resonansi, menunjukkan bidang stres di rentang gigapascal atau GPa yang didominasi oleh komponen tegangan aksial. Kemudian spektrum ODMR diambil dari bagian yang berdekatan dengan goresan warna hijau dan menunjukkan pergeseran yang berbeda untuk orientasi NV yang berbeda juga. Hal tersebut disebut dengan stres geser. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.